Halo Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan acara webinar di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara, saudara teman-teman kami yang biasa menyaksikan acara webinar yang dilakukan oleh perusahaan Tiansi, diadakan setiap seminggu sekali untuk membantu mendapatkan informasi tentang produk, tentang pengembangan jaringan, tentang kepemimpinan. Dan pembicara-pembicara dari webinar itu sudah dipilih oleh perusahaan di mana bisa membantu memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, masih semangat Bapak Ibu? Weh, luar biasa. Saya Ibu Sinaga di Jakarta, salam sukses, salam sejahtera. Malam hari ini saya diberikan kepercayaan kembali oleh perusahaan Tiansi untuk menyampaikan tentang produk personal care series. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah lama menjalankan bisnis ini sudah tahu tentang produk-produk ini, tidak perlu lagi dijelaskan. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dengan jaringan yang baru, distributor yang baru, yang kadang bingung untuk memilih produk apa yang perlu dibeli, ya untuk paket, atau mungkin sudah dibeli, terus tidak tahu ini manfaatnya apa, apakah sama produk-produk kita dengan produk yang ada di luaran. Sebenarnya namanya saja mungkin sama, ya ada sabun, ada sampo, mungkin ya ada pembalut, tetapi banyak kelebihan-kelebihan dari produk Tiens yang Bapak Ibu miliki. Nah, pada malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa produk, ya, beberapa item produk. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu mengalami, khususnya kebanyakan wanita ya, karena mungkin saya yang berbicara wanita, tetapi ini untuk umum. Oke, biasanya sih apa sih keluhan-keluhan bagi seorang wanita? Atau apa sih yang selalu dirawat di dalam tubuh seorang wanita? Boleh dong, kasih masukan dong. Apa? Rambut. Rambut ada peribahasanya sebagai apa? Sebagai mahkota. Terus apa lagi? Badan, jelas dong. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami masalah bau badan, pede enggak? Enggak ya? Enggak pede ya? Saya sering melihat orang yang bau badannya kurang sedap, dia pede-pede aja gitu. Aduh, padahal kita sudah pelengking gitu merasakan asemnya luar biasa. Itu ada kan seperti itu? Oh, apalagi kalau kita berada di dalam satu ruangan yang namanya lift. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Menderita sekali kita berada di satu ruangan lift di mana ada mungkin satu atau dua orang yang mengalami bau badan atau yang mengalami kurang sedap pernapasannya. Ada kan seperti itu? Bukan harus bulan puasa loh. Tetapi ada kan seperti itu. Dia pede-pede aja. Mungkin kita masih, kalau mulut kita kurang segar, kita masih mau nutup-nutup mulut gitu mau bicara. Kalau ini mah wah dengan ngakak dengan berbicara lantang, dengan ngakak tersenyum, padahal sudah ada orang yang terganggu di kiri kanan. Oke, terus apa lagi? Ini dia kewanitaan. Ya, jelas dong, kewanitaan lah yang paling bagi khususnya wanita. Tapi ini bukan hanya untuk wanita saja, khusus untuk pria. Kalau boleh jujur nih, saya bicara dulu, pasti yang menonton ini banyak anak-anak muda yang memang belum merasakan. Tetapi banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu juga. Tetapi banyak juga anak-anak gadis yang mungkin sekarang punya masalah. Ya, sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya, ada nggak Bapak Ibu sekalian yang merasakan kurang percaya diri, ya, kurang percaya diri karena kewanitaannya, karena mengalami
keputihan, khususnya para wanita. Terus mengalami gatal, mengalami menstruasi yang tidak berhenti-berhenti. Kalau boleh jujur nih, tanya kepada bapak-bapak nih, organ tubuh apa sih yang disenangi para pria, khususnya para bapak-bapak nih? Boleh dong, jawab dong, nih ada bapak-bapak nih. Loh, Bu Sinaga acara, ya? Oh, nggak usah malu. Mungkin teman-teman berbicara, webinar kali ini Bu Sinaga jorok. Bukan jorok, tapi kita bicara dewasa. Ya, karena para distributor, saya lihat sekarang nih para distributor kan banyak yang muda-muda. Mereka akan tambah usia tidak? Mereka akan menikah tidak? Nah, banyak yang kami turun ke lapangan, para wanita itu banyak mengeluh. Aduh, khususnya anak-anak gadis. Duh, saya keputihan ya, nggak berhenti-berhenti. Aduh, saya begini begitu. Nah, ini acara pada malam hari ini nih salah satu solusi buat Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang menonton acara webinar pada malam hari ini, yang diundang oleh sponsornya, diundang oleh tim bisnisnya untuk tahu bagaimana nanti manfaat dari produk-produk tersebut, bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian menyampaikan ini kepada tim bisnisnya, atau mungkin ada yang suka berbisnis tetapi khususnya jualan terus. Nah, ini alat malam hari ini Bapak Ibu sekalian akan tahu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai acara tentang penjelasan sampo, conditioner, ya, penjelasan tentang Tiens Herbal, tentang Iris. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mengalami suka kerontokan rambut? Nah, itu luar biasa. Ya, jangan anggap enteng dengan rambut rontok. Beberapa hari lalu saya masih ketemu sama seorang anak gadis kelas 2 SMA. Itu jujur Bapak Ibu sekalian, botak total satu lembar pun tidak ada. Dan itu mengkilat sekali. Beliau sampai ngalami stres. Kira-kira itu penyakit bukan? Penyakit dong. Penyakit itu, dan stresnya luar biasa. Jangankan sampai botak seperti itu. Hanya kalau kita nyisir rambut saja, sampai banyak rontok disisir, atau pada saat tidur, terus saat bangun di bantal itu banyak rambut, sampai digini-ginikan, itu salah satu membuat diri kita stres. Ya, nah sekarang adalah tentang sampo ini, ya. Sampo dan conditioner, Revitalize sampo. Nah, penyebab rambut kusut atau susah diatur. Ya, kebanyakan orang mengatakan, oh gara-gara ganti-ganti sampo, oh gara-gara ini, gara-gara itu. Bapak Ibu sekalian perlu tahu bahwa salah satu cuaca panas atau panas bisa membuat kepala kita berkeringat dan menyebabkan rambut mudah berketombe. Ya, panas cuaca terus berkeringat. Itu kan nggak tanggung. Nah, maaf Bapak Ibu sekalian, banyak teman-teman yang mungkin sedang menggunakan hijab ya, jilbab, itu kan kadang-kadang suka sampai berkeringat panas. Nah, hijab bagus, jilbab itu juga bagus Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau ada juga yang tidak merasakan panas, tapi kalau sampai panas itu bisa menyebabkan rambut bisa rontok, bisa kusut ya. Oh, berarti kalau panas dong berarti dingin tidak dong? Jangan salah. Salah satunya AC. Itu juga bisa membuat kerusakan rambut ya. Jika kita terlalu lama berada di ruangan yang ber-AC, dapat menyebabkan rambut kita menjadi kering. Coba lihat Bapak Ibu sekalian yang bekerja di kantor dari mulai jam 8 sampai jam 5, itu AC-nya dingin sekali. Nggak usah dulu ke rambut deh. Coba lihat ke tangan kita, ke kulit kita, pasti kering. Nah, sama juga dengan rambut kita, itu bisa menyebabkan kering, kusam. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu cuaca panas dan dingin. Oh, berarti cuma 2? Bukan, polusi udara. Ya, berarti bersyukurlah yang berhijab gak kena polusi udara.
Tetapi kalau terlalu panas pun di kepala bisa menyebabkan. Nah, polusi udara dan angin dapat menyebabkan rambut kita menjadi rusak dan kering hingga menyebabkan rontok. Kira-kira di negara kita Indonesia atau di daerah Bapak Ibu sekalian, saya sebut saja deh Jakarta, polusinya bagaimana Bapak Ibu Jakarta? Pernah nggak melihat bintang di Jakarta? Nggak pernah kan? Itu saking tebalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati menggunakan shampoo, ya. Nah, yang menyebabkan rambut rontok, kusut dan susah diatur itu faktor-faktornya Bapak Ibu sekalian. Nih ya, rambut rusak, sering susah sekali disisir. Nah, ini ada. Kami memiliki produknya. Ini samponya, ini conditionernya. Nah, kombinasi ginger ini, Stranger Hair Care ini Bapak Ibu sekalian, sampo kita ini terbuat atau memiliki komposisi apa saja. Ya, yang pertama adalah klimbasol, yang kedua memiliki kelembapan alami. Ya, yang ketiga ada zinc PSA-nya. Jadi yang iklan-iklan di TV ada zinc, itu memang betul nama zinc tersebut. Tapi yang zinc yang kebanyakan kita lihat di iklan-iklan di sana itu hanya untuk luarnya saja. Padahal kita perlu bahwa zinc itu sebenarnya untuk akar rambut, ya. Dan sampo kita, conditioner kita ini memiliki ada ekstrak jahenya. Jadi memang betul-betul alami Bapak Ibu sekalian, ya. Ada pengontrol minyaknya. Ada yang bertanya kepada saya waktu itu, Bu, kalau rambut saya ini kan selalu berminyak sekali. Kalau saya pakai conditioner lagi, berarti saya lepek dong, nanti rambutnya malah tambah lepek. Bapak Ibu sekalian jangan takut. Ini ada komposisi untuk mengontrol minyaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian aman, silahkan. Ada vitamin B5-nya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau boleh mengetes bagaimana sampo ini dengan conditioner ini untuk bisa betul enggak ini bisa mencegah kerontokan rambut, Bapak Ibu boleh cek saja, boleh dengan didemokan dengan cara mengambil rambut kita 2 lembar saja. Ya, 2 lembar, simpan saja di atas plastik. Oke, baru sebelum disampokan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu diolesin dulu dengan conditioner. Setelah itu diolesi dengan samponya. Ya, dan ambil sampo merek lain. Bapak Ibu boleh lakukan demokan beri jarak waktu sebentar, baru Bapak Ibu sekalian kalau sudah kering boleh tarik rambut tersebut. Yang pakai sampo kita, conditioner kita dengan pakai sampo yang merek X, Bapak Ibu bisa bedakan, ya. Jadi kalau yang itu ditarik pasti putus, kalau yang punya kita tidak. Itu karena memberikan kekuatan rambut. Ada vitamin B5-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian beruntung sekali yang selama ini Bapak Ibu tidak bisa jelaskan atau apa manfaat dari sampo kita itu. Bapak Ibu coba dulu ke diri kita, baru Bapak Ibu bisa cerita. Ya, kepada customer kita. Oke, itu adalah tentang shampoo-nya. Baik. Ini stres Bapak Ibu sekalian kalau kita mengalami gangguan kerontokan rambut. Jadi manfaat dari Revitalize shampoo dan conditioner ini adalah sampo-nya mengandung ekstrak jahe dan tumbuhan herbal lainnya. Ini bisa memberikan nutrisi hingga akar rambut. Ya. Jadi betul-betul tadi yang saya katakan, kalau zinc yang biasa, maaf bukan zinc yang dimakan, zinc sampo yang dipromosikan di kompetitor kita itu hanya untuk rambut, tetapi ini kita untuk akar rambut, itu yang paling luar biasa. Dan cocok untuk segala jenis rambut. Itu tadi saya katakan, termasuk yang lepek pun silahkan, karena ada zat pengontrolnya ya. Dan ada di sini juga bisa membersihkan rambut secara lembut. Memang betul-betul lembut sekali. Ya, beberapa hari yang lalu saya pergi ke Bali, anaknya itu kalau anak-anak kecil
4, 5, 6, kalau tidak pakai sampo ini tidak bisa. Meringkal terus, disisirin masih tetap meringkal. Tetapi dengan sampo dan conditioner ini bisa diatur rambutnya. Itu luar biasa sekali. Ya. Dan ini busanya juga sangat lembut dan berlimpah. Ini membuat harum, segar dan natural. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi mulai dari sekarang kita ganti yang di kamar mandi kita sampo merek X dengan samponya Productiens. Berikan applause dong. Oke. Luar biasa. Nah, ini apalagi nih? Speaker. Sabun. Ya, sabunnya. Nah, itu tadi saya katakan, sabun cairnya. Tadi saya katakan bahwa ada orang yang kok badannya itu enggak sedap. Udah dipakein deodoran, masih tetap enggak sedap. Udah dipakein parfum masih tetap nggak sedap. Tapi ada orang yang tidak pakai deodoran, yang tidak pakai parfum dan tidak bau. Ada kan banyak kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perbedaannya. Masalah yang sering timbul setelah mandi. Apa saja sih? Ada sering orang bilang, kok aku habis mandi kok malahan jadi kering ya? Kulit kok menjadi kering, bersisik, kayak bersisik gitu. Kalau digerakan begini kan kayak ada sisiknya ya. Nah, itu masalah buat kita ya. Terus bau badan tadi, terus gatal-gatal. Gatal. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bersyukur sekali kita punya sabun cairnya dari Productiens. Ya, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali dan ini ada mintnya. Lembut. Ada mintnya, wangi, dingin kalau kita pakai, ya. Ada yang bilang hangat, kalau saya sih mengatakannya ada kayak ada maknyus gitu di tubuh kita. Memang enak sekali dan irit luar biasa. Jadi masalah yang sering timbul setelah mandi adalah kulit menjadi kering, bau badan dan gatal-gatal. Oke, malu juga toh kalau seumpamanya kita di depan orang lain dikit-dikit garuk-garuk, ya. Oke. Tips memilih sabun mandi yang baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama adalah, nih, kalau saya langsung mengatakannya adalah speaker, shampoo, sabun, ya, shower wash. Ini bisa mengandung zat antibakteri. Yang tadi dikatakan kenapa kok sering gatal-gatal karena ada bakteri. Jarang sekali sabun cair di luaran sana yang antibakteri. Ada sih banyak, tetapi Bapak Ibu sekalian bedakan dengan yang kita punya, ya. Yang kedua adalah busanya melimpah. Nah, untuk mengetahui bagaimana busanya melimpah sekali Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu beli spon itu loh. Jadi pakai spon, ya. Itu yang paling bagus kalau semuanya kita menggunakan sabun cair. Lain dengan sabun batangan, gak usah pakai spon ya. Nah, itu. Dan ini juga bisa mengandung pelembab. Itu yang paling enak dari sabun kita. Ya, ada pelembabnya. Sementara sabun-sabun di luaran sana yang mungkin sehari-hari Bapak Ibu sekalian pakai hanya asal sabun, namanya sabun saja. Sementara di luar kalau sudah selesai mandi, kita pakai pelembab lagi. Dengan adanya sabun cair speaker ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah mengandung pelembab, ada pelembabnya ya. Manfaat dari speaker body wash tersebut adalah yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini bisa melembabkan kulit. Aduh, lembab ya. Nanti Bapak Ibu sekalian buktikan. Ini kaya akan busa. Pakai sedikit saja, terus pakai spon busa itu, ya, itu luar biasa, kaya sekali akan busanya. Bahkan anak-anak kami atau mungkin cucu-cucu kami kalau udah pakai sabun ini, wah sampai busanya itu banyak sekali, dibikin di bak, baru dia masuk ke situ. Itu main-mainan seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena memang luar biasa banyak sekali. Nih, dan segar lebih lama. Saya merasakan kemarin saya dari Semarang, siang hari setelah saya mengikuti BBS di Semarang, ada beberapa orang bilang, Bu Sin, kok tambah segar sekarang, katanya gitu.
Wah, saya pikir nggak lama kemudian habis nelpon, kantor Jakarta meminta saya untuk berbicara webinar tentang kesegaran tubuh kita. Wah, luar biasa sekali. Saya pikir, oh ini tepat sekali. Jadi segar sekali ya Bapak Ibu, segarnya lebih lama. Dan ini kenyamanan mandinya kita rasakan sekali Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, itu untuk sabunnya ya Bapak Ibu sekalian, sabun Speaker Body Wash. Oke. Ini. Oke, yang selanjutnya adalah toothpaste. Herbal toothpaste, pasta gigi dari Tianxi. Apa sih masalah gigi dan gusi? Ya, yang kita alami, yang banyak Bapak Ibu sekalian alami tentang masalah gigi adalah yang pertama plak. Ya. Ada plaknya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau plak gigi bisa lihat Bapak Ibu sekalian di bawah-bawah sebelum gusi, itu kan ada yang kuning-kuning. Nah itu plak gigi. Kenapa sekarang coba lihat, nggak usah dulu sampai ke artis-artis. Ya orang-orang para eksekutif, itu sekarang sampai hanya perawatan giginya mahal sekali. Apalagi untuk para artis-artis ya. Itu hanya karena terlalu banyaknya plak, khususnya yang merokok. Ya, yang merokok itu plak giginya nanti menebal, atau yang sering minum kopi. Itu. Dan apalagi masalah gigi. Bau napas tak sedap. Ya itu tadi. Kadang ada orang yang tidak sadar kalau seumpamanya napasnya tidak sedap. Karena apa? Karena kotor di ususnya, di perutnya kotor. Ya, sehingga naiklah ke atas. Nah, bagaimana cara menanganinya Bapak Ibu sekalian? Carilah pasta gigi yang bisa mengatasi bau mulut. Salah satunya ya ini dia. Toothpaste. Ya. Bapak Ibu bisa lihat perbedaan toothpaste kita dengan toothpaste merek X di luaran sana. Saya akan bukakan supaya tidak etis kalau kelihatan capnya, ya, tidak mereknya. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau Bapak Ibu mencari toothpaste, carilah yang tidak ada kimianya. Dari mana akan kelihatan tidak ada kimianya? Dari simbol yang hijau ini. Ya. Ini tidak ada kimianya. Punya kita tidak ada kimianya. Tapi yang selama ini Bapak Ibu pakai, maaf saya tutup, kan kelihatan tuh. Warnanya ada putih, tutupnya yang putih lah gitu. Lihat, warnanya warna apa? Iya, itu banyak kimianya Bapak Ibu sekalian. Kalau seumpamanya ada banyak ketahuan bagaimana sih caranya membedakan pasta gigi kita, pasta gigi yang ada kimia dengan yang tidak. Bapak Ibu coba lihat atau Bapak Ibu pakai merek X. Kalau sudah habis gosok gigi di malam hari, pagi hari itu suka banyak berlendir. Kayak agar-agarnya ditarik-tarik. Betul nggak? Itu kimianya. Tapi yang ini aman. Tidak ada kimianya Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan untuk yang sariawan pun itu tidak perih. Tapi kalau yang lain bisa perih. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu masalah yang kita alami selama ini untuk masalah gigi dan gusi. Nah, komposisi dari toothpaste kita, kemarin saya di Semarang juga ada yang berkesaksian ya pada saat saya mengikuti BBS, ada yang maju ke depan berkesaksian. Saya bergabung di Tianxi ini karena mengalami jerawat yang luar biasa. Hijau-hijau bernanah. Terus saya ditawarkan katanya sama temen, toothpaste ini, coba aja olesin kalau malam diolesin. Nanti pagi hari baru dibersihkan. Memang waktu diolesin katanya perih sekali karena memang sudah luka-luka sekali. Tetapi di pagi hari baru dibersihkan, itu kayaknya jerawatnya
lembek-lembek semuanya. Peot-peot, kempes-kempes. Itu loh, kemarin berkesaksian seperti itu. Walaupun toh kami tidak menyarankan untuk ini kami sarankan untuk gigi dan gusi, tetapi kalau memang teman-teman merasakan manfaatnya untuk diri sendiri melakukan seperti itu tidak salah, silahkan saja ya Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi apa sih manfaat dari toothpaste ini? Komposisinya terbuat ada antiseptiknya atau tea tree oil. Ada antiseptiknya, berarti menghilangkan kuman. Kalau udah ada antiseptik berarti itu menghilangkan kuman, teman-teman semuanya ya. Ini juga bisa mendinginkan. Memang dingin di tubuh kita. Di mulut kita ini dingin. Kayaknya nggak ada kaku-kaku, lembut saja. Apalagi yang punya sariawan, Bapak Ibu sekalian yang punya sariawan biasanya kan suka kaku nih mulut ini, perih dibuka di pagi hari ataupun mau makan kan suka perih. Tapi Bapak Ibu sekalian gunakan ini akan terasa lembut dan dingin ya. Dan ini juga bisa komposisinya juga bisa mengandung red algae, membuat tekstur pasta gigi menjadi lembut. Ya itu tadi yang saya katakan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa pasta gigi kita ini, kalau saya bilang sih multi fungsi ya. Karena apa? Beberapa hari yang lalu juga ada yang berkesaksian di OP. Saya bergabung di Tiansi karena mengalami bau ketiak katanya gitu. Tetapi setelah saya mandi, saya pakein aja pakai odol gigi itu di ketiaknya. Memang terasa perih, kayaknya perih katanya. Tapi setelah itu dingin, langsung dingin. Bener, saya gini-gini kan katanya, kok nggak bau ya? Kok nggak bau ya katanya gitu. Jadi itu kesaksian dari orang-orang Bapak Ibu sekalian. Loh kalau memang mereka mengalaminya, kenapa? Kita ya harus yakin aja. Ya, orang dia juga gabung gara-gara satu toothpaste doang. Gara-gara beli toothpaste saja gitu loh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan saja. Walaupun itu kami tidak menganjurkannya untuk ketiak ya. Tapi kalau untuk sariawan, contoh ini kan bermasalahnya di mulut nih. Sariawan yang putih-putih boleh dioleskan, itu boleh ya. Oke. Jadi manfaat dari herbal toothpaste kita itu adalah menjaga kesehatan mulut, gigi dan gusi. Bayangkan, menjaga. Kalau kita dijaganya pasti aman. Betul kan? Menjaga kesehatan mulut, gigi, dan gusi. Berarti kita aman dong. Ya carilah yang aman. Ya. Yang nyaman. Aman dan nyaman. Banyak orang yang carinya nyaman saja. Tetapi tidak memiliki keamanan. Bapak Ibu sekalian. Oke? Yang kedua adalah membantu mengatasi bau mulut. Kenapa terjadi bau mulut? Yaitu karena banyak bakteri di dalam mulut kita. Ya. Yang ketiga adalah mencegah gigi berlubang, membersihkan dan mencegah pembentukan plak. Tuh. Dari mulai kecil. Apakah Bu Sinaga aman ini untuk anak kecil? Aman sekali, silahkan. Ya. Karena memang tidak ada kimia, jadi aman sekali. Silahkan gunakan. Mencegah gigi berlubang. Sebelum terjadi dicegah dulu dong, karena kalau sudah berlubang itu akan menjadi sakit gigi. Ya, membersihkan dan mencegah pembentukan plak. Dari mulai sekarang kita gunakan. Yang lainnya adalah membantu mengatasi gusi bengkak atau berdarah. Banyak nggak yang mengalami orang sakit gigi, kok kayaknya berdarah, lagi gosok gigi saja, lagi gosok gigi, berdarah. Banyak nggak yang mengalami hal seperti itu? Banyak. Setiap gosok gigi, setiap sikat gigi pasti berdarah. Pasti berdarah, berarti ada penyakit. Nah ini toothpaste Tiansi kita ini membantu mengatasi gusi bengkak atau berdarah. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian yang menonton webinar kita, Bapak Ibu bisa gampang sekali menyampaikannya kepada pelanggan-pelanggan kita, kepada konsumen kita. Tetapi sebelum Bapak Ibu menjualnya,
Bapak Ibu perlu menggunakannya dulu sendiri supaya bisa dibuktikan. Ya Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang Iris. Nah, ini dia. Tadi pertanyaan yang konyol. Saya, maaf, kepada para pria. Mana sih organ tubuh yang paling disukai pria? Bagi yang sudah berkeluarga loh, ya khususnya berkeluarga. Apa sih kira-kira? Kita tanya dulu dong, bapak-bapak. Ayo, apakah rambut? Rambut doang yang paling utama? Betul, ada yang suka mengatakan, aku jatuh cinta kepadamu karena rambut. Katanya, ada kan suka gitu? Ada. Tetapi apakah rambut melulu yang dipegang-pegang kalau seumpamanya sudah suami istri? Kan tidak. Ada juga yang mengatakan, aku jatuh cinta sama kamu karena senyumnya loh katanya. Berarti toothpaste kan? Ya, berarti toothpaste kan? Betul, gara-gara senyummu katanya, menawan hati. Apakah sudah berkeluarga cuma senyum terus yang dipakai dia? Kan enggak juga toh? Betul ya? Nah, terus apa lagi? Itu udah mahkota. Terus apa? Aku senang sama kamu karena kulitnya kuning sawo matang atau kuning langsat atau putih atau hitam. Itu kan kesukaan seseorang. Ya. Apakah cuma kulit doang yang kita bagi bapak-bapak yang dipegang-pegang ibunya atau istrinya? Kan enggak juga. Tetapi yang paling utama adalah Miss P-nya. Loh, maaf nih, maaf Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang lari mencari kesenangan, mencari wanita idaman lain hanya karena, maaf, mungkin istrinya sering keputihan, mungkin Miss P istrinya kurang sedap, wanginya baunya tak sedap. Ya, atau mungkin suka ya istrinya kurang kering, ya itu juga salah satu Bapak Ibu mahkota buat para wanita. Walaupun mahkota itu harus disimpannya di atas kepala, tetapi yang hartanya yang itu harus dijaga, yaitu di mispinya. Nah, Bu Sinaga, apakah, saya kan sudah tua, contoh ada yang berbicara begitu. Saya kan sudah sudah nenek-nenek, sudah tidak menstruasi lagi. Ya. Kan saya nggak perlu pembalut. Siapa bilang? Sudah menopause, sudah tua, tidak perlu pembalut lagi? Perlu Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, perlu sekali. Karena penyakit kanker serviks akan menghinggap kepada wanita di atas usia 55 tahun. Kalau 55 tahun lebih banyak wanita yang sudah menopause. Jadi lebih banyak menyerangnya kepada orang yang menopause. Nah, untuk mencegahnya boleh. Loh, bukannya yang namanya pembalut itu hanya untuk orang yang menstruasi, tidak menstruasi juga boleh. Kan ada untuk menstruasi malam, dipakai malam hari, ada untuk menstruasi dipakai untuk siang hari, dipakai orang yang tidak menstruasi, yaitu hari-hari, namanya panty liner. Ya, jadi khususnya kepada wanita, baik itu masih remaja, setengah baya, ataupun yang sudah sepuh, kami sarankan, gunakan pembalut Iris ini, digunakan di pakaian dalam kita. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan kita lebih baik daripada, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mana yang lebih mahal? Mengobati. Mencegah mahal nggak? Mahal juga. Yang aturan tadinya tidak pakai, karena mencegah jadi membeli sehingga memakai. Kan itu harus mengeluarkan biaya. Nah, mahal. Cuma dibanding mahal dengan apa? Mahal kalau sudah sakit, kalau sudah kena kanker serviks, kalau sudah banyak keputihan,
kalau sudah banyak jamur di dalam mispi kita itu akan lebih mahal. Makanya lihat dokter-dokter ahli spesialis kulit dan kelamin sekali datang mana cukup 200-300 ribu, nggak cukup ya untuk teman-teman semua. Oh berarti kali ini yang disampaikan Bu Sinaga sekarang ini berarti hanya untuk wanita saja. Tidak, untuk bapak-bapak juga. Loh kenapa? Bapak-bapak kan tidak pakai. Jangan salah, bapak-bapak punya orang tua yang melahirkan bapak-bapak, laki atau perempuan? Perempuan. Istrinya bapak-bapak laki atau perempuan? Perempuan. Bapak-bapak pasti punya adik atau kakak perempuan. Oke, dan pasti punya anak perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini untuk siapa saja. Bahkan ada kesaksian beberapa bulan yang lalu saya waktu ngisi di Rembang, itu ada bapak-bapak yang menggunakan pembalut iris. Terus ada yang bertanya, yang langsung nyeplos gitu. Wah, berarti dipakainya dililitin ya, katanya gitu. Ya enggak, disimpan di sepatu. Ya, alasnya sepatu. Itu untuk mengurangi rasa sakit kalau berjalan. Nah, walaupun kami tidak menganjurkan untuk seperti itu, contoh ini kan hanya untuk dipembalut, tetapi kalau memang dirasakan oleh seseorang manfaatnya terasa seperti itu, ada yang salah? Tidak toh, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Iris series kita ini adalah sanitary yang ini yang lebih lebar. Oke. Yang pentiliner yang itu isinya 8. Oke. Untuk malam hari, jadi teman-teman para wanita yang sedang menstruasi gunakanlah kalau malam hari yang untuk malam yang simbolnya adalah bulan. Ada 8 dalam satu kantong ini ya. Yang untuk pentiliner untuk hari-hari ini ada isinya 30. Di sini ada simbolnya, ada bulan dan ada bintang. Oke. Jadi ada 30 setiap hari dipakai. Ada yang bertanya, Bu Sinaga, saya kan tidak menstruasi lagi, katanya. Berarti kalau ini kan digunakan kalau kotor. Sementara saya pakai sehari nggak kotor. Saya bisa gunakan nggak untuk 3 hari? Ya jangan juga dong. Jangan juga toh, bagaimana kita menggunakan pakaian dalam kita, apakah Bapak atau apakah teman-teman menggunakannya 3 hari? Kan enggak dong, sehari bisa 2 kali ganti ya. Jangan irit-irit banget yang malahan jadi penyakit. Oke, ini yang untuk siang hari, ada simbolnya matahari, isinya ada 10 ya Bapak Ibu sekalian. Ini manfaatnya apa sih untuk Iris series ini? Kenapa sih masalah di para wanita yang sedang menstruasi? Yang pertama adalah ketidaknyamanan pada saat menstruasi. Coba ya, khususnya di kantor-kantor atau mungkin ibu-ibu bertamu, duduk di kursi, jok, warnanya putih, sedang menstruasi. Aduh, udah ketakutan itu. Duduknya udah miring dulu nih. Udah miring aja dulu, udah ketakutan kan, ketidaknyamanan. Kalau yang di kantor bentar-bentar muter, sebentar-bentar muter. Karena ngerasakan kan, pada saat keluar darah itu kan terasa. Ya, ngalir seperti itu. Itu ketidaknyamanan para wanita saat menstruasi. Dengan menggunakan pembalut yang kita gunakan sehari-hari di luaran, itu tidak nyaman. Yang kedua, tidur tidak nyenyak karena takut tembus. Betul kan gitu? Kadang-kadang nih wanita, kenapa? Saya juga ngalamin. Pada saat mau tidur sudah disprein putih, masih dipakein lagi perlak. Kalau enggak, anduk. Supaya enggak nembus ke situ. Ya, tetapi kalau memang terlalu banyak juga bisa juga nembus. Makanya gunakan pembalut yang kita butuhkan ya. Yang ketiga, khawatir sepanjang hari karena takut tembus, yaitu para wanita yang kerja di
kantor ya. Khawatir olahraga berat, itu juga takut tembus. Jadi olahraganya pada saat menstruasi ini bahkan gak mau olahraga lagi karena takut tembus ya. Terus organ intim kewanitaan terasa lembab. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dialami oleh para wanita. Nah, bagaimana cara memilih pembalut yang bagus? Yang pertama, Bapak Ibu, carilah yang aman. Yang kedua, carilah yang nyaman. Yang ketiga, carilah yang sehat. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya sering mengadakan seminar tentang kanker serviks. Setelah kami lihat antara perbedaan pembalut iris dengan pembalut yang biasa kita gunakan merek X, ada tulisannya C mungkin ya, di luaran sana. Pembalut yang dicari karena murahnya, teman-teman semuanya, itu tidak aman. Terbuat dari sampah bekas, itu yang saya lihat, bahkan pernah ngelihat langsung di televisi. Jadi carilah yang aman ya Bapak Ibu, aman, nyaman, dan sehat. Apakah pembalut Anda nyaman? Belum tahu ya, masih tembus belakang maksudnya, masih tembus suka di bawah, atau takut tembus samping, atau takut berkerut karena kan pasti berkerut, atau tidur malam Anda tidak nyaman ya, itulah ketidaknyamanan kita. Nah, dengan 8 lapisan yang ada di dalam pembalut kita, baik yang malam, siang, atau ventilator ini, pada pembalut iris Anda tidak perlu khawatir lagi. Jadi beruntung ya Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Bapak Ibu atau khususnya para wanita yang mendapatkan informasi tentang kenyamanan untuk pembalut. Nah, 8 lapisan ini adalah lapisan permukaannya yang halus, lembut dengan daya serap tinggi. Lapisan keduanya unik dengan daya serap maksimal untuk mencegah kebocoran. Lapisan yang ketiga adalah mengandung penyerap udara. Yang keempat adalah memiliki sirkulasi udara untuk meningkatkan kenyamanan dan daya serap. Yang lainnya adalah lapisan dengan daya sirkulasi udara. Yang keenamnya adalah lapisan tipis dengan daya sirkulasi tinggi. Yang ketujuhnya lapisan mengandung penyerap udara. Yang kedelapan lapisan perekat yang didesain dengan teknologi yang terbaru. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh contohkan di pembalut yang biasa teman-teman lakukan sebelum menggunakan iris. Dengan menggunakan iris ini boleh dibuka lapisannya tidak sampai 5. Ya, di sana ada 3. Kita memiliki 8 lapisan. Iris kita adalah double care dan double comfort. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, manfaat dari produk-produk kita semuanya ini, Bapak Ibu boleh bisa bertanya kepada tim bisnisnya, kepada orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian, kepada orang yang telah menggunakan produk-produk Tiansi ini, Bapak Ibu boleh bertanya. Apa yang kami sampaikan adalah yang sudah kami lakukan. Apa yang kami sampaikan karena kami juga menyampaikan kepada banyak distributor. Dan manfaat dari produk-produk Tiansi ini sudah banyak sekali manfaatnya. Itu saja dari kami Bapak Ibu sekalian. Salam hormat Ibu Sinaga. Selamat malam.